Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah streaming di pagi hari ini. Dan saya percaya tetap ada sukacita, amin. Tetap bersemangat hari ini ya. Tetap stay at home seperti yang pemerintah anjurkan kepada kita semua. Tetap juga social distance ya. Tetap sudah jaga jarak hari ini. Coba kita lencang kanan sebentar, juga lencang kanan. Para single saya lencang kanan, aman? Haleluya, luar biasa. Tetap hidup sehat juga hari ini. Sudah mandi semua, sudah bersih semua, dan siap menerima hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, kalau selama seminggu ini mungkin kita lebih banyak dengar kabar yang mendukakan kita. Ya, ketakutan, kekhawatiran mungkin. Tapi hari ini saya percaya memilih bagian yang terbaik untuk kita fokus sama Tuhan Allah kita yang luar biasa, dan kita percayakan segala pergumulan kita hanya kepada Dia. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri sedang jemaat Tuhan, Bapak, Ibu dan saudara sekalian dimanapun hari ini berada. Kita hormati Allah kita hari ini, amin. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah mazmur kami untuk Engkau Yesus. Kami rindu hari ini Tuhan, menyatakan betapa kami mengucap syukur. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sekarang, walau masih ada tantangan, walau masih ada perjuangan, walau masih ada persoalan, walau kami harus menghadapi wabah virus yang sangat terkutuk, virus corona. Tapi hari ini kami mau memilih untuk fokus kepada Tuhan Allah kami yang luar biasa, yang hebat, yang selalu memelihara setiap kehidupan kami, yang selalu ada di saat kami memerlukan, di selalu memeluk kami di saat kami merasakan kedukaan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermaksud bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita, Tuhan kita yang hebat, Dia yang ajaib, Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri, Dia yang akan selalu mengangkat di saat kita jatuh dan menuntun terus setiap langkah hidup kita. Haleluya. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, amin, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa kami
Tuhan penyembahan kami, ucapan syukur kami. Allah yang baik, nama-Mu Tuhan kami dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Yesus, bila nama-Mu Tuhan dimuliakan atas seluruh bumi. Setiap mata boleh melihat, setiap lutut boleh bertekuk menyembah Allah yang kuasa, Allah yang hebat, Allah yang baik, selalu baik, teramat baik, sangat baik atas kami semua. Haleluya. Yes, Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Yes, Jesus. Nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakanlah Engkau ya Yesus, Raja di atas segala raja, di atas semua bumi, semua bangsa sujud menyembah Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Oh terima kasih dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sekarang, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Oh rahmat-Mu yang selalu baru kami rasakan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengangkat ucapan syukur kami. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Bapa di sorga. Terima kasih yang Bapa yang baik. Dan kami siap memuji nama Tuhan. Kami percaya dalam setiap pujian penyembahan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, ada kekuatan yang baru. Oh ada berkat yang baru, ada kesembuhan yang baru, ada semangat yang baru. Sehingga setiap kami boleh semakin hari semakin kuat dan semakin kuat. Dan kami akan terus terbang bersama-Mu Tuhan, melewati badai kehidupan ini, melewati tantangan persoalan wabah virus ini. Semua akan berlalu pada saat dan waktunya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap hidup setia dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik.
Dalam namamu ada kemenangan, ada pemulihan, dan ada jalan keluar. Dan segala virus dihancurkan dalam nama Yesus, sehingga bangsa ini boleh diselamatkan, dan seluruh bangsa-bangsa di dunia boleh diselamatkan dan kembali kepada kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama Tuhan. Ya roh Tuhan hari ini hadir dalam setiap kami, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pribadi dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami semua. Ada kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau masih ada roh yang lain yang bukan daripada Engkau, kami usirkan si setan, si iblis, si jahat. Kami patahkan kuasa si jahat dalam nama Yesus. Karena hari ini hadirnya Tuhan untuk kami fokus memuliakan Tuhan Yesus dan merasakan jamahan tangannya yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah siap memuji nama Tuhan, menerima berkat hari ini, katakan sama-sama amin. Haleluya, amin, 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 amin. Haleluya, amin, haleluya. Siap di nama Tuhan, bersemangat Tuhan ya. Karena Rasul Paulus katakan apa? Segala perkara dapat kutahui dalam Dia. Jadi kita harus semangat hari ini, amin. Katakan, aku orang yang diberkati. Haleluya, haleluya. Berkat Tuhan bukan hanya materi, tapi berkat Tuhan juga berupa kesehatan yang kita sekarang punyai. Nafas kehidupan ini itu berkat Tuhan. Bisa ketemu dengan saudara-saudara kita hari ini ya, dengan orang tua kita, ayah, ibu, istri, suami, anak-anak. Itu berkat Tuhan. Jadi hari ini kita aminkan sama-sama. Yuk katakan, aku diberkati. Yeay. Haleluya. Yesus, tolong berkati kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yang rasaku limpahkan segalanya. Besar bagiku, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, anak sempurna anugerah Tuhan bagiku. Benar, kita aminkan sama-sama bahwa aku diberkati Tuhan. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, bagimu juga hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab apa? Allah sanggup limpahkan segalanya. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, anak Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Amin, haleluya. Saya percaya setiap kita nggak sendiri, amin. Ada 2 orang, 5 orang, boleh. Kita akan saling memberkati hari ini. Kita akan katakan, engkau diberkati, engkau diberkati. Dan berkat Allah tercurah rata untuk kita semua, amin. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya. Siap-siap katakan, engkau diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
semua. Oh, Tuhan kita baik. Yes, aku diberkati. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada dan selalu baru. Tidak pernah terlambat atas kita semua. Sebab kita punya Allah yang hidup. Amin. Minggu lalu adalah Minggu Paskah. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dan Dia hidup. Kita imani bahwa Dia, Yesus, Allah kita yang hidup itu selalu ada menyertai kita. Firman Tuhan katakan setelah kebangkitannya, ya, dalam Kisah Rasul dikatakan berulang kali Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menampakkan dirinya, membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan juga mau datang menampakkan dirinya kepada pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, setiap orang tidak terkecuali. Tuhan rindu curahkan berkat-Nya untuk menguatkan kita. Katakan sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Benar Yesus. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok. Percayalah kita semua bahwa hari esok itu sungguh ada. Dan Tuhan pasti menyediakan hari esok kita yang cerah, penuh dengan harapan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Karena aku tahu, aku sungguh-sungguh tahu Dia pegang hari esok. Katakan hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidupku jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, hidup kita jadi berarti. Tetap setia sama Tuhan, tetap semangat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya
Pastor Agus, kita akan siapkan hadirin diri kita untuk dengar firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, bimbinglah aku ya Tuhan. Sebab sungguh-sungguh hanya Yesuslah kekuatan kita. Hanya Yesuslah yang kita akan dalam hari-hari belakangan ini. Kekuatan kita, apa yang kita punya gak berarti, tapi bersama Yesus kita akan kuat dan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Firman-Mu Tuhan bagaikan suluh yang menerangi setiap langkah hidup kami. Kami perlu Engkau ya Bapa. Kami perlu Engkau, karena bersama Engkau kami tidak akan jatuh. Haleluya. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku ya Tuhan, sebab aku gak bisa jalan sendiri. Bimbinglah aku ya Bapa di sepanjang langkah hidupku, supaya aku gak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Yesus. Amin. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agarku tak sesat Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, aku akan jatuh, pasti jatuh, tapi bersama Yesus. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku Yesus. Amin Yesus. Saya mengundang hambanya Pastor Agus hari ini menyampaikan firman Tuhan, kuatkan kita semua. Dengan Yesus, amin. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, dengan Yesus mengisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku,
jatuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, di saat-saat seperti sekarang ini, kami sungguh-sungguh memerlukan pimpinanmu, bimbinganmu dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap kuat, tetap teguh, dan kami semua boleh melalui saat-saat sulit ini dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagaimana Tuhan sudah bangkit di hari Paskah, maka kami percaya Tuhan pula akan membangkitkan kami, akan memberikan kemenangan kepada kami. Segala puji syukur, hormat, pujian, penyembahan kami sudah naikkan pada pagi hari ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami pada pagi ini. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, dan kami siap dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan hati-hati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya dimanapun juga mereka berada, mereka semua diberkati melalui firman-Mu. Berbicara kepada kami semua, supaya setiap orang yang dengar firman hari ini, mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita akan katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Senang sekali pada pagi hari ini boleh kembali kita berjumpa dan boleh kembali kita beribadah kepada Tuhan pada Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Dan untuk kesekian kalinya kita masih berjumpa lewat udara dalam siaran online streaming. Ya, memang ini hal yang baru Bapak Ibu. Saya masih sedang belajar dan sedang menikmati, karena saya harus berhadapan dengan acara-acara seperti ini. Kita mesti syuting, dan apalagi hari ini kita lihat WL dan Singer, ada yang sampai harus lencang kiri, lencang kanan. Wah, luar biasa sekali pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Rasa-rasanya kita seperti artis ya, kita harus syuting dulu, kita harus rapi. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa setiap hari Minggu kita nggak rapi, tetapi aturan lebih ketat Bapak Ibu. Kalau dulu ada banyak artis yang berubah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Tetapi gara-gara corona, semua pendeta bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia berubah jadi artis. Mereka harus berhadapan dengan kamera, harus syuting dan lain sebagainya. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun juga yang terjadi, kita semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bisa berkumpul dalam satu ruangan, tetapi di sana Tuhan hadir. Di sana Tuhan hadir. Di sana Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Haleluya. Apa kabar jemaatku yang dikasih Tuhan? Saya sangat rindu sekali bisa berjumpa, tetapi belum waktunya kita berjumpa. Biarlah kita sekalian boleh melihat satu dengan yang lain bahwa Tuhan itu baik adanya. Haleluya, puji Tuhan. Terus berdoa supaya Tuhan lakukan hal ini dan kita bisa beraktivitas dengan normal seperti dahulu kala. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini masih dalam rentetan kita memperingati hari Paskah. Selama bulan April ini tim kreativitas di gereja GPPK Subang sudah membuat jadwal jauh-jauh hari. Ya, 1 tahun yang lalu sudah membuat jadwal mengenai tema di bulan April. Dan bulan ini kita akan berbicara selama bulan April ini mengenai kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan juga penguburan Tuhan Yesus, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada minggu ketiga ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat penting. Saya ulangi sekali lagi, satu tema yang sangat penting.
tema apa itu Bapak Ibu sekalian? Satu tema yang berjudul Yesus sudah bangkit. Yang setuju dengan saya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Ini merupakan tema yang sangat penting. Oleh karena itu mari kita akan perhatikan baik-baik tema ini. Haleluya. Mari sama-sama yang di rumah buka Alkitab. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Yang saya ambil dari surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting, saya ulangi sekali lagi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin, haleluya. 1 Korintus tadi mengatakan Bapak Ibu bahwa ada satu hal yang sangat penting yang aku akan sampaikan kepadamu, yaitu bahwa Yesus sudah mati. Kemudian Yesus dikuburkan dan pada hari yang ketiga Yesus sudah bangkit. Kalau pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus, maka itu merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Yesus tidak mungkin bisa bangkit tanpa dia dikuburkan terlebih dahulu. Tanpa dikuburkan tidak mungkin ada kematian. Jadi harus satu paket. Sebelum dikuburkan harus mati dulu. Kemudian sebelum dia bangkit harus mengalami kematian dulu. Bukankah orang-orang yang dikuburkan itu adalah orang-orang yang mati? Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Jadi ini merupakan satu paket Bapak Ibu sekalian. Kebangkitan Yesus merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi iman Kristen. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa inilah yang sangat penting yang harus kita renungkan, bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini merupakan hal yang sangat penting. Lebih jelas saya akan bacakan dari surat 1 Korintus ini. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 15, sekarang ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tegas surat 1 Korintus 15, ya, pasal 15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan tegas mengatakan betapa pentingnya keyakinan kita bahwa Yesus Kristus itu memang benar-benar sudah bangkit. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah pada Paskah tahun 2020, Paskah yang sangat memprihatinkan karena kita menghadapi krisis, ya, apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar yakin bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit di antara orang mati? Kalau Bapak Ibu sekalian sudah yakin, puji Tuhan. Tetapi kalau belum yakin, dengar firman Tuhan hari ini, supaya Bapak Ibu dan saya boleh benar-benar yakin
bahwa memang Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dan yang mati itu benar-benar Yesus. Dan dia sudah dikuburkan. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah menjadi keyakinan kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian, kenapa ini satu hal yang sangat penting mengenai kebangkitan? Karena Bapak Ibu, kalau Yesus Kristus itu tidak bangkit, maka firman Tuhan katakan tadi, yang pertama adalah iman kita menjadi sia-sia. Iman Bapak Ibu Saudara sekalian selama ini menjadi orang Kristen akan menjadi sia-sia kalau memang Yesus tidak bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita beriman, kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen. Tujuannya bukan cuman supaya kita menjadi orang yang baik saja. Suatu hari saya pernah membuat status di FB. Kira-kira begini statusnya, sudah lama sekali Bapak Ibu. Saya bilang orang-orang yang beriman haruslah jadi orang yang baik. Karena kalau engkau tidak menjadi orang yang baik, maka engkau seperti orang ateis. Kira-kira seperti itulah status saya. Status saya itu kemudian mendapatkan tanggapan dari banyak orang. Kurang lebih ada 100 komentar. Salah satu atau beberapa komentar yang sungguh saya tidak duga adalah mengatakan begini. Komentar itu mungkin datang dari orang ateis, karena saya menyinggung tentang ateis di situ. Saya nggak sadar, ya. Orang itu bilang begini, Pak Pendeta, siapa bilang kalau orang ateis itu nggak baik? Siapa bilang orang agama itu lebih baik dari orang ateis? Kami orang ateis, tapi kami nggak mencuri. Kami orang ateis, tapi kami nggak korupsi. Kami orang ateis, tapi kami nggak berzina. Betul, banyak orang-orang yang beragama yang kelihatannya taat tapi korupsi. Berapa banyak orang-orang yang beragama kelihatannya taat tetapi dia melakukan hal-hal yang tercela. Saya termenung, saya terhenyak dengan pernyataan ini. Benar juga Bapak Ibu. Jadi kekristenan bukan menciptakan orang menjadi baik saja, tapi kekristenan berbicara mengenai hubungan antara Tuhan dengan kita. Kematian Yesus di kayu salib untuk mengembalikan hubungan itu, supaya kita anak-anak Tuhan boleh masuk ke dalam sorga, diselamatkan oleh Tuhan. Ketika orang Kristen sudah diselamatkan, maka dia wajib menjadi orang yang baik. Amin. Jadi bukan baik dulu kemudian bisa masuk sorga, tapi diselamatkan dulu, jaminan masuk sorga, kemudian barulah dia harus menjadi orang yang baik. Karena tidak semua orang yang baik akan masuk ke dalam sorga, tapi orang yang akan masuk ke dalam sorga wajib menjadi orang yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, kenapa kebangkitan Yesus merupakan suatu hal yang sangat penting? Karena tanpa kebangkitan Yesus, kalau Yesus tidak bangkit, maka firman Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17, sia-sia semua pelayanan kita, dan apa yang telah kita lakukan ini akan menjadi sia-sia kalau memang Yesus tidak bangkit dari kematian. Saya pakai jas seperti ini akan menjadi sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Amin. Tetapi saya percaya bahwa saya lakukan semuanya ini tidak akan sia-sia, karena saya meyakini Yesus sudah bangkit dari kematian. Walaupun kita di tengah-tengah krisis, saya harus melayani dengan cara seperti ini, tapi saya semangat. Dan saya sungguh sangat terharu melihat feedback dari jemaat mengirimkan foto-foto selama kita ibadah online. Mereka mengikuti dengan begitu setia, antusias. Dan saat ini pun walaupun saya nggak bisa lihat jemaat saya, tapi saya percaya mereka duduk rapi. Bahkan anak saya Jimmy bilang sama saya, "Pi, aneh ya anak-anak sekolah minggu kelihatannya. Kalau di classroom, di kelas sekolah minggu namanya anak-anak kadang-kadang suka bercanda ya, suka nakal, suka nggak dengerin guru sekolah minggu sampai senewen. Tapi ketika dilihat di foto-foto, mereka duduk rapi, liatin dengan baik.
Bahkan saya lihat satu keluarga yang terdiri dari 8 orang atau 9 orang sedang ikut online streaming. Mohon maaf, keluarga itu rumahnya besar, tapi dia mungkin belum bisa menyalurkan teknologinya, sehingga hanya bisa lihat tayangan itu di sebuah HP yang kecil. 9 orang rame-rame lihat HP yang kecil, tapi mereka tetap semangat. Amin. Kenapa bisa semangat? Karena mereka yakin apa yang mereka lakukan itu. Mereka yakin Yesus sudah bangkit. Tuhannya sudah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kalau Yesus tidak bangkit? Itu hal yang sangat penting. Yang ketiga, kata surat Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai 17 itu mengatakan, berarti kita semua ini menjadi pembohong. Kita katakan Yesus sudah bangkit, padahal kenyataannya Yesus tidak bangkit. Kita akan menjadi pembohong kalau memang Yesus tidak bangkit. Untuk apa kita menjadi pembohong seumur hidup kita? Kita tidak mau jadi pembohong, bukan? Kita yakin Yesus Kristus sudah bangkit. Haleluya. Yang keempat, kenapa penting kebangkitan Yesus? Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka kita ini masih hidup di dalam dosa. Dan kalau kita masih hidup dalam dosa, hukumnya kita ini akan masuk ke dalam neraka. Karena firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hal tentang kebangkitan Tuhan bukan cuma penting, tapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini sangat penting. Karena itu adalah dasar daripada iman kita. Yang kelima Bapak Ibu, kenapa kebangkitan Tuhan itu penting? Karena kalau Yesus tidak bangkit, firman Tuhan katakan kita ini akan menjadi orang-orang yang paling malang sedunia. Malang sedunia itu artinya orang yang paling rugi, paling sial sedunia mungkin. Kenapa? Karena kita mengimani, mempercayai sesuatu yang tidak ada faktanya, yang tidak ada buktinya, yang bohong. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang malang, karena kita sudah percaya yakin bahwa Yesus Kristus itu benar-benar sudah bangkit. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lantas apa dasar keyakinan kita bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit? Bukan kata pendeta, bukan kata pastor, bukan kata teman saya, tapi harus punya dasar yang kuat. Kalau kita mengimani bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dasarnya kita percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yang pertama adalah kuburnya kosong. Amin. Kuburnya kosong Bapak Ibu. Dari zaman dulu ribuan tahun yang lalu sampai hari ini kubur Yesus kosong. Lukas 24 ayat 2 sampai 3 berbunyi sebagai berikut. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Alias apa? Alias kosong. Ini bukan berita bohong. Ini bukan cuman kata firman. Tapi ada banyak orang yang menyaksikan bahwa memang kubur Yesus itu kosong. Ada analisa bilang begini. Mungkin malam-malam murid Tuhan mencuri mayat itu. Bapak Ibu Saudaraku, secara psikologis, secara logika, tidak mungkin murid-murid Tuhan mencuri mayat itu. Pertanyaan saya, apa kurang kerjaan? Mereka mencuri mayat itu untuk apa? Ada pepatah bilang mengatakan begini, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pada akhirnya akan ketahuan juga. 2000 tahun yang lalu belum ada freezer. Kalau sekarang mayat Tuhan Yesus dicuri dimasukkan ke freezer mungkin aman Bapak Ibu. Dulu kalau mayat itu dicuri lama-kelamaan akan menjadi bau mayat itu. Dan murid-murid Tuhan secara mental tidak siap untuk berbuat apa-apa.
Mereka syok melihat gurunya, melihat Tuhannya dianiaya dan mati. Jadi mereka dalam saat-saat yang sangat-sangat down, sangat-sangat tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mereka mencuri mayat itu, keluar ruangan pun mereka nggak berani. Mereka mengurung diri dalam kurungan di dalam rumah. Dan di samping itu, di area daripada kuburan itu dijaga oleh perwira-perwira ataupun oleh taruna-taruna daripada tentara Romawi, dan ada stempel daripada materai Romawi. Tidak ada orang yang berani ganggu gugat kuburan itu. Jadi kubur itu kosong. Itu adalah bukti yang pertama bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Karena kalau kuburan itu masih ada rangkanya, masih ada tulang belulangnya, berarti Yesus tidak bangkit. Tetapi kuburan itu kosong. Dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tidak dapat membuktikan bahwa memang ada mayat Yesus. Karena Yesus memang sudah bangkit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang kedua, keyakinan kita yang kedua, kenapa kita yakin Yesus sudah bangkit, adalah ratusan saksi mata yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit. Berulang-ulang selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 5-6 berbunyi sebagai berikut. Bahwa ia telah menampakkan diri. Telah apa? Menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi ketika surat Korintus ini ditulis, berita tentang kebangkitan Yesus ini ditulis, beberapa saksi mata yang menyaksikan dengan mata mereka sendiri melihat Yesus, mereka masih hidup saat itu. Kalau Yesus itu nggak bangkit, kalau murid-murid Yesus itu bohong memberitakan kebangkitan Tuhan, maka mereka yang masih hidup itu akan protes. Memang Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ada berita-berita yang menentang. Dari zaman dulu ada musuh-musuh, ada orang-orang yang berusaha untuk membungkam bahwa berita kebangkitan itu merupakan berita yang bohong atau berita hoak. Matius 28 ayat yang ke-11, saya nggak usah bacakan, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sana. Bahwa mahkamah agama pada waktu itu, orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang berkuasa di daerah itu pada waktu itu membuat suatu permufakatan, membuat suatu persekongkolan, bekerja sama dengan pemerintah Romawi, bekerja sama dengan pemerintah Raja Herodes. Mereka bermufakat untuk memberitakan berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit dan bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Secara logika Bapak Ibu, kalau memang murid-murid Tuhan itu mencuri, kejar aja mereka, tangkap mereka, bawa kembali, lihat mayatnya mana. Tetapi mereka tidak dapat membuktikan itu Bapak Ibu. Dan rakyat melihat dengan mata kepala sendiri. Ada 500 orang lebih yang menyaksikan Yesus berulang-ulang selama 40 hari. Yesus menampakkan diri, bahkan Yesus makan bersama-sama, ngobrol bersama-sama, dan membuktikan, mengatakan, lihatlah tanganku yang berlobang, lihatlah lambungku yang berlobang, supaya kamu percaya bahwa aku sudah bangkit. Amin. Bapak Ibu sekalian yakin Yesus sudah bangkit? Haleluya. Belum cukup bukti, saya akan sampaikan bukti yang ketiga. Firman Tuhan katakan bahwa kejadian Yesus disalibkan, kejadian Yesus dimasukkan ke dalam kuburan, kejadian Yesus bangkit, itu firman Tuhan katakan bukanlah di tempat yang tersembunyi, bukanlah di gunung yang jauh dari orang-orang, bukanlah tidak ada saksi-saksi mata yang melihat. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-26 mengatakan, begini firman Tuhan.
Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini, saya ulangi sekali lagi, karena perkara ini, perkara kematian, perkara penguburan, dan perkara kebangkitan tidak terjadi di tempat yang terpencil. Bapak Ibu, kalau kejadiannya nggak ada orang yang lihat, mungkin bisa ngarang. Tapi kejadian ini di tengah-tengah kota Yerusalem. Kejadian ini begitu banyak orang yang melihat. Apakah orang yang pro ataupun orang yang kontra menyaksikan bagaimana Yesus itu disalibkan, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus dikuburkan dan kuburannya tahu, bagaimana Yesus bangkit. Bahkan ketika Yesus bangkit, tentara-tentara Romawi yang orang-orang kafir, yang bukan orang Yahudi, mereka melihat keajaiban itu dan mereka mengatakan sungguh benar dia itu anak Allah. Bapak Ibu, ini adalah saksi bahwa kejadian itu bukanlah di tempat yang tersembunyi, tapi di tempat orang-orang yang tahu. Jadi ada begitu banyak saksi yang mengatakan sungguh benar Yesus sudah bangkit. Dan yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana kita percaya yakin? Yang keempat adalah kemartiran para rasul. Inilah bukti yang keempat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bapak Ibu, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berani mati mempertaruhkan nyawa mereka untuk meyakini berita kebangkitan Yesus. Kalau berita ini enggak benar, sungguh konyol, sungguh bodoh para murid itu. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk apa, Bapak Ibu? Kalau apa yang mereka sampaikan itu bohong, Bapak Ibu, tapi mereka berani mati. Dari semua murid Tuhan, mungkin hanya Yohanes yang tidak mati secara mengenaskan. Semuanya itu mati secara mengenaskan. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Untuk apa? Untuk meyakini mereka bahwa benar-benar Yesus sudah bangkit. Amin. Jadi 4 hal yang saya sampaikan, bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Yang pertama, kuburnya kosong. Amin. Yang kedua, ada banyak orang, ratusan orang yang menyaksikan bahwa memang Yesus sudah bangkit. Yang ketiga, kejadian itu tidak terjadi di tempat yang tersembunyi, tapi di tempat yang tidak tersembunyi. Dan yang keempat, kemartiran para murid atau para rasul menjadi bukti bahwa memang Yesus sudah bangkit. Tuhan memberkati semuanya, memberkati jemaat Tuhan, memberkati yang mendengar. Yakini sama-sama bahwa Yesus sudah bangkit. Apapun juga yang dikatakan dunia ini, yakini bahwa Yesus sudah bangkit dan menyelamatkan kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Saya undang WL Singer untuk maju ke depan, untuk kita naikkan pujian sama-sama kepada Tuhan. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Darahmu kau selamatkanku, diriku hidup menyerahkanmu.
terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus berguna untuk menebus hidupku, bercurah untuk menebus hidupku, bercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Dia sudah berkorban untuk kita. Dia sudah dikuburkan. Dia sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengimani, kami sungguh-sungguh yakin Engkau sudah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Engkau menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya dalam kerajaan sorga. Dan Engkau akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk kali yang kedua, menjadi hakim yang agung, menjadi raja di atas segala raja, dan mengangkat kami orang-orang yang percaya ke tempat di mana Engkau sudah menyediakannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap yang dengar program ini, untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkat Tuhan tercurah untuk mereka semua. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kiranya dicurahkan untuk kami semua, supaya di saat-saat seperti sekarang ini, saat-saat yang sulit, Tuhan kiranya ada menyertai kami, membangkitkan mental kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan kekuatan kami, membangkitkan semangat kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya boleh menolong kami semuanya. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus akan bekerja di antara kami semua, supaya kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Saya mohon dengan hormat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati kita. Dan saat ini sebelum kita akan berakhir dalam ibadah ini, Tuhan Allah kita yang maha baik, Dia akan memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya boleh menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan kami berdoa sebelum kami berpisah, berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami sangat cintai. Ampuni bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan dari krisis yang sedang kami hadapi. Kami akan hadapi bersama-sama. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, Tuhan lalukan ini semuanya. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden kami, berkati semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati para dokter, para medis, para sukarelawan, berkati mereka semua Bapak di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita pada pagi hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, serta penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara jemaat dan yang mendengar dan yang melihat program ini. Sudah menyaksikan, sudah mengikuti ibadah streaming online GPPK Subang. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sudah bangkit. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap stay at home. God bless you. Shalom.